mereka yang belum terlayani. Halo, berjumpa kembali bersama kami, saya Vivi, Astri, dan Pak Warno dalam podcast Bilik Sejahtera. Bilik Sejahtera merupakan podcast yang selalu ditunggu-tunggu pemirsanya. Nah, kali ini tampilan kami berbeda, dan terima kasih buat tim yang kreatif yang bisa membuat podcast ini tampilannya bisa menjadi berbagai tampilan, gitu ya, khususnya tampilan kami kali ini. Oke, saat ini kita akan berbincang mengenai calon mertua dan calon menantu. Wah, seru ya. Panas. Sebelumnya kita akan melanjutkan pembicaraan kita, tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kemudian tulislah komentar supaya bisa membuat kami lebih semangat lagi dalam berkarya. Baik, bersama kita sudah ada narasumber yang begitu cantik kelihatannya kali ini. Selamat malam, Bu Esther. Selamat malam, Bu Tari. Malam. Ya, nah kali ini Bu Esther, saya yakin banyak pengalamannya dalam hal menantu. Ya, bukan begitu, Bu Esther? Amin. Banyak ini menantunya. Iya, saya dengar penantunya banyak. Anaknya ada 6. Penantunya banyak. Bu Astri. Perempuan semua. Ya. Gimana, Bu Esther? Nikah. Oh ya, tinggal 2 yang belum menikah. Oh. Tinggal 2 yang belum menikah, dan ya didoakan ya, kita doakan sama-sama supaya cepat mendapatkan. Amin, jodohnya didekatkan. Ya, betul. Ya, kalau kita berbicara mengenai calon mertua, calon menantu, ketika sepasang laki dan perempuan ini sudah memutuskan untuk mau menikah, artinya ke jenjang yang lebih serius. Nah, otomatis kan kalau mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, pasti pasangan kita sudah memperkenalkan dengan calon mertuanya. Ya, nah mungkin ada pengalaman dari Pak Warno atau Bu Asri, gimana awalnya memperdekatkan atau memperkenalkan? Apakah langsung mulus-mulus saja sampai ke pernikahan, atau mungkin ada konflik sebelum memasuki pernikahan? Monggo, silakan. Apa dulu nih, Pak? Saya dulu ya? Ya. Yang muda dulu, yang muda. Yang muda dulu. Kalau saya, konflik itu dimulai memang waktu pacaran. Jadi suami saya waktu itu wisuda, itu pertama kali ketemu di wisuda itu mungkin kan pasti ada omongan-omongan dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya, oh itu lo pacarnya ini, oh itu lo pacarnya itu, gitu kan. Nah, waktu selesai wisuda, saya kan pastinya akan mendekatkan diri ke calon mertua itu. Lalu saya mau senyum gitu loh. Selamat pagi, Mah, gitu kan, langsung panggil Mama waktu itu kan. Karena orang timur kan gitu. Terus kita bisa lihat raut mukanya yang nggak suka gitu kan, nggak lihat saya cium kiri kanan juga nggak balas kiri kanan, jadi saya langsung gini aja gitu. Itu kesan pertama. Dan pastinya ada dari pihak pacar juga yang ingin mendekatkan, yang sekarang jadi suami saya, yang ingin mendekatkan saya dengan mertua mamanya dia. Ya, waktu itu hari setelah wisuda itu ada acara apa gitu, saya lupa. Dia suruh datang ke kos waktu itu. Kamu datang ke kos ini gitu, karena memang sudah awal situasinya seperti itu. Jadi saya menolak, saya nggak mau gitu kan. Loh, kamu datang aja gitu. Pas waktu datang, tiba-tiba dia bilang gini dalam bahasa Indonesia kan, dia bilang gini, perempuan kok gemuk banget gitu, nggak senyum, nggak apa gitu kan. Makmur. Awalnya penilaian sudah jelek gitu ya? Ya, awalnya sudah jelek. Mungkin nggak suka jelek karena postur tubuh atau beda suku juga bisa.
itu memang dari awal sudah ada konflik. Ya, kalau dari Pak Warno, Ya, kalau saya itu membawa calon istri saya ke rumah. Memang ya pasti apa namanya melihat, memperhatikan ya. Tapi saya merhatikan di situ nggak ada konflik, nggak tahu ya. Konflik batin itu nggak tahu. Tapi di hadapan saya baik-baik aja. Itu karena saya bawa ke rumah dan saya kan nggak mertua saya jauh ya. Kalau calon saya nggak datang ke calon mertua sih. Calon mertua kan di Sumatera, saya di Jawa. Jadi waktu mertua saya calon itu kan hanya dari ibu, bukan dari bapak. Bapak orang calon mertua bapak itu sudah panggil Tuhan, jadi single. Nah dari situ kita ya sepertinya aman-aman aja sih, nggak terlalu mempersoalkan hal-hal itu, karena kita kan jarang bertemu juga. Waktu ketemu calon mertua itu ya langsung mau menikah. langsung ketemu, langsung setuju, ya sudah kita ketemu gitu aja, nggak terlalu banyak mempersoalkan itu sih. Ya, berarti beda ya Asri sama Pak Warno ya. Kalau Asri mungkin dari sejak awal hubungan sudah ada masalah ini ya. Iya, sudah ada konflik. Sudah ada konflik. Dan kalau Pak Warno aman-aman aja. Aman. Kalau saya juga sama kayak Pak Warno, aman-aman saja. Tidak ada masalah dan pendekatannya mulus karena pacaran juga sudah saling dekat dengan mertua. Kemudian mama saya juga sama ibu mertua saya juga sudah hubungan baik juga, artinya lancar gitu ya. Nah, kelancaran ini kan belum tentu kita alami setelah kita masuk dalam rumah tangga tentunya, karena semakin dekat kan, semakin tahu kebiasaan baik, kebiasaan buruk, terus semakin tahu hatinya menantu, hatinya mertua juga kan. Nah, kalau dari Mama Endang, Mama Esther, gimana caranya kesan pertama pada waktu mau dapat calon menantu? Ayo, yang bisa diceritakan ke kita. Ini dari posisinya sebagai calon mertua. Ini pandangan mertua. Kalau saya itu orang nggak pernah milih-milih mantu ya. Pokoknya anakku seneng, ya tak dukung, didoain karena saya ya didoain aja. Kalau misalkan ada konflik atau apa, ya dinasehati gitu. Ya anak kan enggak lurus-lurus gitu ya. Kadang-kadang sudah bawa pacarnya putus kan gitu kan. Ya. Si mama ini ya doain aja. Nanti kalau gampang-gampangan ya kasihan juga ya, jadi dinasihati supaya didoakan dulu, digumuli dulu, supaya kalau memang itu memang pilihan Tuhan ya pasti jadi gitu. Cuma aku selalu kasih syarat, kalau nyari temen hidup itu harus sayang sama Tuhan pertama. Yang kedua, sayang sama mertua. Sayang sama mama, itu pasti akan jadi istri atau suami yang baik gitu. Ya, Mama pernah nggak merasakan yang seperti kayak Astri gitu? Kesan pertama, bolehlah terima dengan baik. Tapi kesan pertama sudah lihat dari covernya, kayak Astri tadi kan contohnya, ih gemuk gini-gini. Maksudnya jadi kriteria menantunya Mama. Pernah nggak gitu merasakan? Aku nih perasaanku nggak pernah nilai yang kayak gitu ya. Nilaiku itu hanya dari hati. Walaupun posternya gimana, nih anakku seneng ya nggak mungkin
ngotot gitu. Anakku suka kok, anakku seneng kok, mau sama dia kok. Ngapain aku mesti ngotot ya? Jadi yang penting itu dia sayang Tuhan Yesus, sayang mertua, sayang mama itu pasti jadi yang baik. Oke. Terus Mama pernah merasa akan kehilangan anak kalau sudah menikah? Ah, pasti nanti pikirannya gini, wah nanti perhatian ke aku kurang, gitu. Pernah nggak Enggak, Mama merasa? enggak. Aku itu kebetulan karena sekarang mereka sudah jadi istri-istri dan ada kamu sendiri kan jadi suamimu. Aku merasa Ya. itu apa ya, justru mereka meskipun jauh tapi selalu dekat gitu. Justru menantu-menantuku itu yang sayang aku, memperdulikan, memperhatikan, kebutuhan-kebutuhan diperhatikan, say hello-nya juga sering-sering gitu. Jadi itu bagiku sudah sangat menghibur. Jadi aku nggak perlu mikirin aku itu terasing, apa nggak dipedulikan atau apa ya enggak sih. Ya. Terus ini nih seperti Pak Warno, seperti Astri itu kan pasti ada masalah umpamanya anaknya mama ini bikin sakitin hatinya calon menantunya mama gitu. Pernah nggak ada curhatan dari calon menantu istilahnya pingin deket, mah anaknya mama ini tadi gini-gini loh, seharusnya gimana ya? Pernah nggak? Apa mereka minta solusi ke mama? Artinya menjalin hubungan itu tadi. Iya, aku. Iya, Ya. sering. Jadi kalau malah menantuku kalau ada masalah dengan suaminya, enggak curhatnya ke mamanya, justru ke aku. Jadi mereka apa ya, mungkin karena aku hamba Tuhan, jadi selalu curhatnya ke aku. Apapun itu curhatnya ke aku. Wah, Gitu. mantap. Bersyukurlah Mantap. para menantu yang di Para yang menantu dimanfaatkan. Esther. Iya. Kalau Asri sendiri menilai Mama Esther gimana ini? Saya Siapa? pengen jadi menantunya. Masih Mas, tua tapi sudah ada calon. Nah, dia sudah nikah loh, Mas. Sudah Sudah suami hamil kok. sekarang. Sudah menikah. Tuhan loh. Seandainya Seandainya. Iya Pak Warno, benar. Seandainya diputar ya Pak. iya. Oh, luar Ya, biasa tapi yang- ini Bu, mertua Saya ini. juga pengen merasakan kasih sayang mertua sebenarnya. Ya, betul. Kalau boleh Ya. saya tanya ke Ibu Esther ini, Ya. menantunya itu perempuan semua atau ada lakinya? Menantuku kan satu laki, yang sama Vivi itu kan laki. Oh ya, betul. Satu Iya. aja ya. Bilang yang baik-baik. Ya. Baik-baik. Bilangnya perempuan, tapi beda-beda. Iya. Ada yang bule-bule dikit gitu, ada yang apa itu Timor gitu ya. Ada yang Jawa juga gitu. Jadi ada macam-macam suku bangsa ya. Nah, Indonesia Raya lah. Indonesia Raya. Wah, luar biasa ini. Iya. Jadi kalau saya gimana, Pak Warno? mendengar Ibu Esther ini luar biasa. Ini idaman dari para wanita-wanita ini, jadi nggak takut ya. Biasanya Iya, kan betul, Pak Warno. ada orang bilang begini ya, siapakah wanita yang berbahagia di dunia ini? Siapa itu? Yang berbahagia apakah Maria karena melahirkan Yesus? Oh tidak, katanya. Apakah yang berbahagia itu yang meminyaki kaki Yesus? Oh tidak. Katanya orang yang berbahagia itu adalah Hawa, katanya. Kenapa Hawa? Karena Hawa tidak punya Mertua. Ya, saya berpikir begitu ya. Jadi ada hal seperti itu. Dan saya juga berpikir hubungan antara calon mertua perempuan sama menantu perempuan biasanya terjadi konflik ya.
Itu biasanya. Makanya saya sendiri heran, kenapa terjadi demikian ya. Makanya saya sendiri lihat ada bunga apa itu, lidah mertua itu tajam-tajam gitu. Iya kan? Ya, iya. Iya, Ada benar, bunga-bunga. Iya. Kenapa Kenapa? dikasih nama lidah mertua? Apakah mertua itu tajamnya kayak gitu? lidahnya tajam, Pak. Iya, lidahnya tajam. Saya berpikir gitu. Tapi saya melihat dari Bu Esther ini, karena sudah dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, tadi sudah jadi hamba Tuhan, makanya kelembutannya luar biasa. Itu yang saya lihat dari Ibu Esther ini ya, itu makanya menjadi idaman dari calon-calon apa itu, calon mertuanya itu ya, nggak takut Menantu. ya. Menantu. Ya. Ya, calon menantu. Jadi begitu. Jadi aku itu belajarnya itu dari Naomi. Aku senang baca buku Ruth itu ya, apa kitab Ruth. Iya. Belajar dari Naomi karena dia mengasuh dua menantu sehingga menantunya sangat sayang dia. Ya, belajar dari situ. Ternyata Naomi itu mengajarkan tentang Allahnya itu kepada dua menantunya yang kafir itu berhasil ya. Sehingga betul. akhirnya Ruth itu sudah tidak melihat apakah mamaku ini, mertuaku ini kaya atau tidak, tapi dia memutuskan untuk ikut karena dia mau ikut Allahnya Naomi. Nah, itu yang sederhana aja sebagai mertua kita gimana ngajarkan kepada anak-anak mantu kita gitu. Ya kalau anak mantu kita misalkan menyakiti hati kita gitu, gimana sikap kita? Nggak perlu kita membalas gitu ya. Sebagai orang tua rohani ya kita doain gitu ya. Sabar, didoain, dinasihatin, itu yang penting. Iya. Kalau menurut Bu Asri nih, kan ini beda budaya ya, yang saya tahu beda budaya, beda suku ya, otomatis itu akan berbeda-beda juga mengenai kebiasaan, mengenai kesukaan, mengenai watak secara khususnya ya. Nah, sekarang kan sudah bersuami, gimana caranya supaya konflik itu bisa terselesaikan kalau ada perselisihan gitu? Ya, seperti tadi yang saya katakan itu, kalau waktu konflik itu muncul memang waktu kita masih pacaran. Bahkan kita tunangan itu pun itu juga ada konflik. Kita menikah pun sampai sekarang juga ada konflik gitu. Ya masalah watak watak mertua. Tadi saya juga merenungkan waktu Kak Vivi bilang kecemburuan itu soal keuangan itu juga ada perhatian yang apa ya, kalau saya lihat itu waktu pacaran memang suami saya terus menghubungi saya, tapi kalau lihat sama orang tuanya jarang gitu loh. Jadi mungkin dari situ juga muncul konflik juga gitu. Jadi konflik itu berkepanjangan gitu, mulai awalnya. Intinya kalau memang sudah tidak suka, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan pasti tidak suka gitu. Pastinya saya sudah melakukan solusi misalnya yang pernah saya lakukan itu mengambil hati waktu sudah tunangan, waktu mau menikah itu sudah saya ambil hati. Tapi memang karena ada pihak ketiga, contohnya siapa namanya, ipar-ipar, saudara-saudara. Jadi kesalahannya memang orang tua lebih mendengarkan ipar-iparnya, yaitu ipar-ipar saya, yaitu saudara-saudaranya. Jadi apa yang saya lakukan itu sia-sia gitu. Jadi kalau misalnya dibilang solusi, saya sudah melakukan solusi. Yang saya lakukan mengambil hati mertua saya. Tapi karena memang ada omongan-omongan dari pihak ketiga, yang itu sampai sekarang masih digumulkan untuk
memecahkan masalah konflik itu gitu sampai sekarang gitu. Ya, ya. Kalau dari Mama gimana, Ma? Kalau lihat masalah yang dihadapin sama Astri mengenai mertuanya dan pihak ketiga dari anak-anak Mama yang lain terhadap ipar tadi. Maksudnya ipar gimana? Jadi ipar itu lebih apa ya? Orang tuh mertua lebih mendengar apa kata ipar gitu. Memihak Ya, anak-anaknya. lebih memihak anak-anaknya daripada mendengarkan dari pihak menantu gitu. Sampai sekarang konfliknya itu. Kalau bagi saya ya sebagai apa ya? Sebagai menantu dulu ya, sebagai menantu dulu. Kita nggak perlu nyerang, karena diserang kita nggak perlu nyerang. Ya, merendahkan hati itu bagus, dan berdoa, doain ipar-ipar yang nggak suka gitu, yang Ya, selalu ngompori ya, iya istilahnya ngompori. mamanya gitu ya. Didoain aja, bahkan kalau perlu didoain diberkati. Itu kalau cara orang Kristen, cara anak Tuhan diberkati. Percaya kalau kita memberkati orang yang tidak suka kepada kita, Allah ikut campur tangan di dalam hal itu. Dan percayalah kuasa Tuhan akan ada. Lalu juga mendoakan mertua yang belum bisa menerima. Iya. Karena suami senang sama Mbak siapa ini? Mbak Asri. Suaminya senang ya, sudah bersatu kan. Yang penting suami dan istri itu jangan berpandangan beda. Jadi kalau bisa berdoa bersama, doain mertua atau ipar-ipar yang tidak menyukai gitu. Nggak perlu kita nyerang ataupun membalas apa yang mereka perbuat. Tetap aja rendah hati dan mensyukuri untuk apa yang sedang terjadi. Itu kuasa Tuhan akan berlaku untuk kita dan menolong kita. Nah, wah, solusi yang diberikan sama Mama ini benar-benar sip. Dan mungkin kalau Bu Asri mau konsultasi pernikahan. Iya, betul. Karena kan berarti intinya apa yang kita terima, yang tidak kita sukai itu mungkin kita tidak membalasnya dengan hal yang serupa. Tapi sebaliknya kita mendoakan, dan biarkan kuasa Tuhan bekerja. Kalau mau dibilang sakit hati, dibilang kecewa, dan tapi satu lagi kita perlu ingat bahwa kita menikah dengan suami kita, otomatis kita juga menikah dan harus bisa ambil hati mertua kita. Begitu sebaliknya. Oke, terima kasih untuk. Dan satu hal ya, jangan sampai sakit hati itu terus dirasakan. Ya, kalau kita sudah misalkan perasaan kita sudah disakiti, sudah rasanya kok terus-terus disakiti gitu ya dari beberapa pihak gitu, nggak usah dirasakan. Kembalikan kepada Tuhan. Sebut nama mereka dan kembalikan kepada Tuhan setiap kali berdoa pribadi ataupun bersama suami. Yang penting terbuka terhadap suami, jangan ditutupin masalah-masalah kita, jangan ditutupin. Harus saling terbuka dan saya kira suami istri harus saling mendukung. Dan suami tidak boleh menyalahkan istri juga, istri tidak menyalahkan suami. Itu yang paling penting. Kesehatian antara suami istri ya. Ya, terima kasih sekali Mama yang sudah memberikan kesaksiannya sebagai seorang mertua yang baik, yang berkati Tuhan juga. Kemudian Pak Warno juga terima kasih, Astri juga terima kasih untuk sharingnya. Dan saya yakin dan percaya setiap pengalaman yang kita dengar ini bisa juga dialami oleh orang lain di sekitar kita juga.
Nah, kiranya podcast kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi masukan, dan terus memberkati mereka yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai di bilik sejahtera Sejahtera. berikutnya. Makasih, Ma. Kasih semua. Makasih Tuhan Bu berkati. Esther. Tuhan berkati. Esther. Sehat ya. Ya.